Tetap semangat. Sabtu ini, alhamdulillah di hari ke-7 bulan Juli 2023 ini, alhamdulillah insya Allah bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga tetap dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, sampai kami hormati Bapak Pembina Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Lawang, Ibu Ketua, dan para pengurus Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Lawang, serta tidak lupa yang kami hormati Ibu Namiati SPD selaku narasumber pada malam hari ini sebagai Kepala TK Al-Ma'arif Prajekan Bondowoso yang nanti akan menyampaikan kuteks, yaitu Pelangi Out, yaitu lingkungan karya teks sebagai pendidikan literasi anak usia dini. Alhamdulillah, terima kasih kebersamaannya Ibu Namiati dan juga seluruh peserta webinar Kuteks Pelangi Out pada malam hari ini. Semoga saja dengan mengikuti webinar lingkungan Pelangi anak usia dini ini akan terutama di lingkungan ibu guru TK di mana saja berada akan bisa lebih bersemangat dan mendapatkan inspiratif dan terus berinovasi untuk kelanjutan pendidikan pada literasi anak usia dini. Karena itulah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita awali dulu dengan pembukaan yaitu bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bu Mei agak gangguan sinyal kayaknya. Iya. Kita tunggu sebentar ya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Saya WA-nya ya, Pak. Terlempar ya, Pak? Iya, malah terlempar. Sudah saya WA. Sinyal ya, kita tunggu sebentar, kasihan nanti. Iya, ya Bu. Apa Pak Singgi yang share atau yang saya share, Pak? Di telepon apa? Tidak apa-apa, coba di telepon kalau. Soalnya saya WA nggak dibuka. Iya, orangnya lagi fokus di komputernya. Udah biar saya yang nge-share nggak apa-apa. Bentar ya Ibu, saya tutup sebentar ya.
Mohon maaf ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, ada gangguan sinyal dari Ibu moderator kita. Salam Bu Nurul, Bu Meni, Pak Arif. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Singgi bagaimana sehat? Di ruang tamu ada meja. Alhamdulillah. Lama tidak terdengar kabarnya ya Bu. Iya, lama sekali ini Pak. Bu Sri sehat Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Masih nelpon Bu Mai. Apa dilanjut Pak Singgi Pak? Iya Kak Opa, jangan-jangan lampu mati di Bu Mai ya? Iya, iya. Lanjut aja ya Pak Singgi ya. Saya yang nge-share apa Pak Singgi yang nge-share? Monggo sak kersa wis. Saya siap. Udah. Kita lanjut Pak Singgi aja yang nge-share, nanti saya yang sambutan. Bisa sampai tutup, coba-coba. Ya Bu, oke. Bentar ya. Baiklah Bapak Ibu, saya mewakili Ibu Maisaroh yang kayaknya terkendala dengan jaringan internetnya. Nggak tahu kenapa, karena dihubungi Bu Sriani kayaknya masih belum berhasil. Jadi saya lanjutkan saja mewakili Bu Mai sebagai moderator. Webinar kita kali ini membahas tentang, bentar ya, menunggu share screen saya. Ya, webinar kita kali ini membahas tentang pendidikan literasi di anak usia dini. Anak usia dini itu berarti kalau di istilah populer juga namanya preschool gitu ya, atau prasekolah. Nah, Bu Namiati ini akan membahas tentang Kuteks Pelangi Out yang ini sudah ada Bu Mai kayaknya. Halo. Dilanjut Bu Mai. Kok ya, bisa? dilanjut. Iya, kok bisa terlempar itu tadi? Pak Singgi nggak usah. Saya membacakan sampai tuntas. Share. Oh gitu, halo. Ya wis. Ya. Oke. Halo, Bu Mai baca saja, lanjut. Baca biar Pak Singgi share. Iya, Nah, yuk tadi mulai sampai Bu Mai. mana saya baca ya? Slide kedua Pak Singgi. Ya. Ya. Tadi lo saya membaca sampai tuntas, ternyata nggak ada kameranya. Terlempar. Ya. Berikutnya, Pak. Dibaca dulu, Ibu. Ya. Kayak dibaca. Acaranya tadi sudah kita awali dengan doa, sudah tata tertib. Ya, nanti kemudian ada sambutan dari Bu Sriani dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ibu Namiati SPD. Dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya. Oke. Dan nanti terus penutup insya Allah
pada pukul 8.45. Oke. Tata tertibnya adalah seperti ini, yang tentunya nomor 1 selalu dilakukan, berpakaian rapi dan sopan, dan mohon mikrofonnya dinonaktifkan kecuali nanti kalau memang waktunya berbicara, ya, supaya tidak gaduh begitu. Dan memang diharapkan membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Oke, lanjut Pak. Diharapkan tanpa halangan bisa sampai selesai. Ya. Inilah kurikulum vitae dari Ibu Namiati SPD yang terlahir di Bondowoso 10 Januari 1973. Beliau sebagai Kepala TK Al-Arif Prajekan mulai tahun 2021. Sebelumnya adalah penulis dan guru di TK Al-Arif Prajekan selama 29 tahun. Beliau tinggal di Jalan Raya Prajekan, RT 04, RW 12, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan. Pendidikannya adalah S1 PAUD dan pengalamannya sebagai penulis, juga Ketua IGTKI Prajekan, Ketua PKG Prajekan, guru prestasi selama 3 kali, 2008, 2011, dan 2019. Beliau juga instruktur nasional tahun 2019 dan juga fasilitator PAUD HI. Ya, dan guru inti program PKP dan juga pengajar praktik. Calon guru penggerak angkatan 7 dan NSPBB gelombang 3. That's it about the curriculum vitae Ibu Namiati SPD. Wow, luar biasa. Sungguh kita bersyukur bisa bergabung pada malam hari ini untuk mendapatkan banyak ilmu, terutama dari kalangan guru TK ini dan PAUD ini. Pertama, monggo waktu kepada Ibu Sriani selaku penanggung jawab dan ketua. Bu Sriani, ya. Time is yours. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat bergabung di komunitas kami, yaitu komunitas SMP Negeri 1 Lawang, yang mana pada malam hari ini kita bisa berbagi ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Namiati. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung. Tidak menjadi masalah 1 atau 2 orang. Menurut teori, kita bisa berdiskusi tentang banyak hal. Karena itu, mari kita terima dengan sebaik-baiknya yang akan diberikan oleh Ibu Namiati. Selamat kepada pengurus, juga Bu Maisaroh, Pak Singgih, atas kesediaannya dan sudah bagus melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga terima kasih kepada Bu Namiati yang sudah bersedia memberikan materinya di sini. Mohon diketahui Bapak Ibu bahwa Bu Namiati ini adalah NSPB, narasumber berbagi praktek baik. Karena itu ini mungkin hal yang sangat menarik buat Ibu biar kenal SMP 1 Lawang, khususnya umumnya Bapak Ibu yang di luar SMP 1 Lawang bisa bergabung. Pada Bu Ngarmi, Bu Nurul, Bu Menik, Pak Arif, terima kasih. Sekian, selamat ya untuk menerima materi pada malam hari ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya kembalikan kepada Ibu Maisaroh. Oke. Terima kasih Bu Sriani, sambutannya kita tetap semangat pada malam hari ini, walaupun masih terlihat masih 8, tapi insya Allah biasanya langsung beruntun. Terutama monggo mungkin Bu Lailan bisa dikontak guru-guru TK-nya. Oke,
Saya kira lanjut ya waktunya. Tadi karena sempat terhambat. Bu Namiati, alhamdulillah bisa dihidupkan mikrofon. Siap, Ibu. Siap, Ibu. So happy to join with you. Sangat bersyukur bisa panjenengan. Ilmunya tadi adalah tentang kuteks ya. Dikira kuteks itu adalah cat kuku ya. Ternyata benar Ibu. Ya lingkungan karya teks ya sebagai pendidikan literasi anak usia dini. Ya apalagi sekarang ini anak-anak di usia dini betul-betul sudah termakan oleh TikTok. Karena itu monggo Bu Namiati diberikan bagaimana hal-hal yang kaitan itu supaya anak-anak cinta membaca, cinta cerita sehingga menjadi pengalaman terbaik dalam kehidupannya. Oke, tidak berlama-lama. Bu Namiati SPD, time is yours. Terima kasih Bu Mei. Salam kenal Ibu. Terima kasih juga buat Ibu Sriani, juga Pak Singgi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi Ibu. Ibu izin share screen ya Bu ya. Ya, monggo. Sebelum saya memulai materi, mohon untuk menyaksikan video kami, Ibu. Ya. Suaranya. Suaranya belum ada ya, Bu Namiati? Oh, suaranya belum ada, Bapak? Belum. Sebentar. Belum. Pakai tab, Bu. Kalau mau video menggunakan share tab. Tadi dulu ya, Bu.
Masih belum ada suaranya, Bu Namiati. Iya, ngeklik apa Pak Singgi? Dibuka, pilih yang sebelah kiri sendiri ketika share screen, pilih yang tab itu, tab Chrome itu Bu Namiati. Jadikan kalau tab terus yang di bawahnya itu ada share apa namanya, bagikan audio tab itu diaktifkan, dicentang. Oh, Gitu. tadi lupa ini. Monggo dicoba dulu. Apa ada suaranya, Pak? Nggak ada. Ini Nggak malah ada. gambarnya cuman Google aja ini Bu Namiati, kayaknya tabnya yang di share bukan ini harusnya. Milih tabnya yang video yang. Tabnya yang video ya Pak? Nggih. Kalau dijadikan satu browser malah lebih enak Bu Namiati. Jadi tidak sendiri-sendiri. Saya share screen PPT-nya aja dulu ya Bapak. Oh, monggo, monggo. Mohon maaf ini. Nggih. YouTube. Bentar. Ini pengalaman. Gak apa-apa Bu Namiati. Apa teman-teman di sini baik-baik soalnya. Bu Namiati boleh. Mau Gimana, dibantu Bu? Pak apa? Mau dibantu Pak Singge enggak apa-apa. Iya. Bentar. Tadi sudah ketemu. Ini gak apa-apa Bu Namiati, tenang-tenang. Iya, Bapak. Ini ada di apa sudah tampil Bapak? Belum. Oh, belum ya Allah. Belum. Sebentar. Masih OTW mungkin Bu. Iya. Enggak, bukan PPT aja.
Iya, ini mungkin pengalaman kita juga Bu Sri ya. Ya. Ini sudah tampil Bapak? Sudah. Alhamdulillah. Nih, keluar dengan jelas. Baik. Lanjut Ibu. Sudah tampil ya Bapak ya? Nggih, sudah Bu. Monggo dilanjut. Nggih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Namiati. Saya lahir di Bondowoso 10 Januari 1973. Pendidikan saya S1 PAUD, jabatan saya Kepala Sekolah TK Al-Arif Rajekan tahun 2001 sampai sekarang. Kemudian saya juga menjadi Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Taman Krocok Bapak dan Ibu tahun sekarang nih, tahun 2023 sampai sekarang. Jadi saat ini saya jadi Kepala Sekolah 2 lembaga. Jabatan saya, jabatan organisasi Ketua IGTKI Prajekan, Ketua PKG Prajekan. Kemudian prestasi guru berprestasi tahun 2008, 2011, tahun 2019. Kemudian ini semua saya lanjut saja Bapak, karena ini mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu untuk berbagi praktik baik secara daring. Baru pertama kali ini saya di komunitas mana tadi Ibu? Bu Sriani? SMP Negeri 1 Lawang. Iya, iya. Jadi pertama kali saya berbagi praktik baik baru di sini di daring Bapak. Karena biasanya saya berbagi praktiknya secara luring ini. Jadi mohon maaf apabila ada kendala-kendala Bapak. Jadi untuk berbagi praktik baik saya kali ini berjudul Kuteks Pelangi, Lingkungan Kaya Teks sebagai Pendidikan Dasar, Literasi, Numerasi, dan Penguatan Karakter. Latar belakangnya yaitu rendahnya minat baca pada anak di TK Al-Arif Rajekan. Guru mengajarkan melalui teknik membaca buku cerita. Dan ada perpustakaan. Mohon maaf Bu, slide-nya belum ganti. Oh, belum ganti, ya Allah. Iya. Ya. Ini sudah ya, Pak? Latar belakang? Masih layar PowerPoint yang Yang awal ya, Pak? Iya, yang biasanya kenapa kalau begini, Bapak? Mohon maaf. Bu Sriani nih yang lebih. Diklik saja Bu. Langsung diklik slide kedua. Slide kedua. Gimana Ibu? Slide kedua diklik. Lihat yang sebelah kiri itu dikliknya Pak. Bentar. Ini sepertinya Bu Namiati sudah mode proyek apa namanya? Iya. Itu sudah Bu. Yang atas Bu. Iya. Yang atas Bu. Yang atas. Nah ini kan ketiga. Ini yang pertama. Yang kedua. Ya. Iya, udah lanjut ya gitu caranya. Sudah ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya Allah. Lanjut. Klik aja. Iya. Ibu, judul praktik baik saya adalah Kuteks Pelangi, Lingkungan Kaya Teks sebagai Pendidikan Dasar, Literasi, Numerasi, dan Penguatan Karakter. Sedangkan untuk latar belakangnya, rendahnya minat baca pada anak di TK Al-Arif Rajekan, guru sudah mengajarkan melalui teknik membaca buku cerita, dan ada perpustakaan dengan jumlah buku bacaan yang sedikit. Tetapi masih tetap ya Ibu, rendah minat baca pada anak di TK Al-Arif, di TK kami. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana TK Al-Arif Rajekan dapat meningkatkan budaya literasi, numerasi, dan penguatan karakter anak, dan bagaimana TK Al-Arif berkolaborasi dengan stakeholder dengan baik sehingga dapat mengetahui kebutuhan sekolah, kekurangan sekolah, kemudian kelebihan sekolah, serta peluang-peluang yang ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana TK Al-Arif dapat diterima di kalangan publik.
Tujuan kami Ibu untuk mengetahui TK Al-Arif Rajekan dapat menumbuh kembangkan budaya literasi, numerasi dan penguatan karakter anak. Kemudian yang kedua, mengetahui TK Al-Arif Rajekan itu dapat berkolaborasi dengan baik, yaitu dengan stakeholder sehingga dapat mengetahui kebutuhan sekolah, kekurangan sekolah, kelebihan sekolah, serta peluang-peluang yang ada. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui TK Al-Arif Rajekan dapat diterima di kalangan publik. Manfaatnya bagi peserta didik untuk menumbuh kembangkan budaya literasi, numerasi, dan menguatkan karakter anak. Kemudian yang kedua, bagi pendidik untuk mengasah kemampuan dalam proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, bagi kepala sekolah sebagai bahan evaluasi dan monitoring dari segala kebijakan yang diambil sehingga dapat tepat sasaran. Yang keempat, bagi sekolah meningkatkan perform mutu sekolah di kalangan publik. Yang kelima, bagi wali murid menambah pengetahuan kewirausahaan serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar hukumnya yaitu tentang Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Kemudian yang kedua, Permendikbudristek Nomor 262/M/2002 tentang kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Selanjutnya, fokus atau targetnya yaitu penguatan karakter anak dengan upaya penumbuhan gemar membaca dan berhitung melalui lingkungan kaya teks. Kemudian hambatan yang kami miliki pada saat itu yaitu terbatasnya dana sekolah, kemudian koleksi buku yang minim yang dimiliki oleh TK kami, kemudian yang ketiga kurangnya pembiasaan di sekolah. Nah, kondisi awalnya lingkungan sekolah yang kurang indah, gambar kusam dan tidak menarik. Kemudian minimnya buku yang ada di perpustakaan. Kemudian adanya komunikasi yang kurang intens kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi, kemudian yang keempat, partisipasi wali murid untuk pembiasaan di rumah masih kurang. Langkahnya yang pertama yaitu analisis potensi. Kemudian pembentukan tim Kuteks Pelangi. Yang ketiga, penyusunan program Kuteks Pelangi. Yang keempat, sosialisasi pada stakeholder sekolah. Yang kelima, aksi nyata, yaitu kolaborasi kami. Kemudian yang keenam, monitoring evaluasi. Nah, untuk analisis potensi yang kami saya selesaikan dulu aja ya Bu ya dengan hasilnya. Nah, hasilnya yaitu lingkungan menjadi indah dan menarik. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih bersemangat mengikuti kegiatan di TK Al-Arif. Kemudian yang ketiga, peserta didik di TK Al-Arif Hafiz Hafidah Juz 30. Kemarin kita sempat tampil di depan Bapak Bupati. Kemudian yang keempat, sebagai tempat tujuan kunjungan kerja Bupati berserta Bapak Kadis Bondowoso. Nah, ini Ibu untuk kegiatannya ada di YouTube saya, Namiati. Kemudian yang kelima, menjadi sampel Lomba Inovasi OPD Tasin Karak oleh Bapak Kepala Dinas. Dan kegiatannya juga ada di YouTube saya. Nah, kemudian umpan baliknya, dampak dari Kuteks Pelangi tidak hanya pada murid, tapi juga wali murid. Kemudian yang kedua, sebagai tempat kunjungan kerja Bapak Bupati dan Kepala Dinas, sebagai sampel beliaunya dalam Lomba Inovasi Tasin Karak. Berikut foto-fotonya Ibu. Nah, ini ada foto-foto sebelum dan sesudah kelas kita kita lukis, kita gambar, karena Kuteks Pelangi adalah lingkungan teks. Jadi lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah yang awalnya kusam, kemudian tidak ada tulisan-tulisan, kemudian kami ini prosesnya tidak sebentar ya Ibu, prosesnya hampir 1 tahun. Jadi dana yang kami miliki kan tadi sudah saya jelaskan bahwa dananya sangat minim sekali. Kami hanya
mengalokasikan dana tersebut itu dari dana BUP. Biasanya kalau di SD atau SMP mungkin BOS, kalau di TK itu BUP. Jadi dari dana tersebut yang sangat minim sekali, kami melakukan lingkungan sekolah yang penuh dengan tulisan, kemudian kelas-kelas juga, tetapi semua terlaksana berkat kolaborasi kita dengan para wali murid. Jadi keberhasilan kami itu kolaborasi dengan para wali murid. Nah, ini adalah lingkungan sekolah dari sebelum dan sampai saat ini. Jadi lingkungannya sudah mulai indah, yang dulunya kusam sudah mulai indah. Kemudian kok tidak bisa. Ibu akan saya jelaskan proses langkah-langkah yang sudah kami lakukan di TK Al-Arif. Yang pertama ketika kami melakukan analisis potensi, jadi pada waktu itu kami mengamati potensi yang ada di lingkungan TK itu sesuai letak lokasi yang sudah kami miliki, yaitu lokasinya dekat dengan masjid. Jadi untuk literasi mengajinya, literasi keagamaannya ini untuk TK kami sudah sejak zaman dahulu. Jadi ketika TK Al-Arif itu berdiri, sudah ada sudah ada pembelajaran keagamaan, mulai dari baca tulis, kemudian bacaan-bacaan surat-surat pendek, kemudian doa-doa harian, praktek sholat, praktek ngaji, juga ini Bu, karena lingkungan kami dekat masjid, jadi setiap hari kami ada praktek sholat, setiap hari Senin sampai Kamis untuk praktek sholatnya. Ngajinya juga Senin sampai Kamis. Jadi untuk hari Jumat kami ini khusus untuk prasiaganya. Jadi kami ada prasiaga di sekolah. Nah, untuk lingkungan teksnya ini, ketika kami menganalisis potensi yang ada, kami mempunyai wali murid yang kebetulan beliaunya orang seni. Jadi untuk istilahnya kalau mengirit dana, kami bekerja sama dengan beliaunya sebagai wali murid untuk melukis dinding di sekolah. Awalnya ketika kami berkeinginan membuat lukisan-lukisan di sekolah yang kemudian juga ada tulisan-tulisannya, berawal dari anak-anak juga sebetulnya. Ketika itu waktu istirahat, kan biasanya guru-guru menjaga. Juga saya kebetulan waktu itu masih belum jadi kepala sekolah, jadi saya masih menjadi guru waktu itu. Jadi menjaga anak-anak di sekolah, di halaman sekolah. Salah satu anak murid saya itu kebetulan sekolah waktu itu mengikuti lomba ijen geopark. Jadi waktu itu kita mengikuti lomba ijen geopark untuk tingkat kabupaten. Nah, jadi kita berusaha membuat dinding pagar itu berupa lukisan-lukisan yang ada tulisannya, misalnya seperti yang ditampilkan tadi, ada gambar kawah ijen, kemudian kami tulis di bawahnya kawah ijen, kemudian ada gambar kawah urung, kami beri tulisan kawah urung. Nah, pada saat istirahat itu anak-anak itu kan bermain di halaman, salah satu anak-anak itu kemudian kawah burung, secara tanpa sengaja anak-anak itu membaca tulisan itu. Akhirnya timbul ide, oh ternyata benar bahwa lingkungan teks itu, lingkungan yang kaya teks itu ternyata memang betul-betul menarik minat anak untuk baca, untuk membacanya. Nah, dari situlah kami kemudian berusaha
untuk tidak hanya di dinding tapi di dalam kelas kami bekerja sama dengan wali murid juga guru-guru untuk menghias memperindah kelas dengan banyak-banyak tulisan. Jadi tidak hanya tulisan ABCD atau huruf abjad, kami juga tulisan hijaiyah, kemudian ada gambar-gambar yang berupa anak-anak wudhu, kemudian sholat, itu juga kami pampang di kelas-kelas. Itu untuk analisis potensi yang kami bekerja sama dengan wali murid untuk melukis dinding kelas. Mohon maaf ya Ibu, kadang-kadang bicara saya kadang-kadang lupa Maduranya ini ikut. Kalau di Malang kan mayoritas Jawa ya Ibu Mai. Mohon maaf ya Ibu. Karena enggak masalah Bu. Yang penting bisa komunikatif ya. Iya, bahasa Madura. It's okay, no problem. Go on. Terima kasih Bu Mai. Iya. Kemudian setelah kami berkolaborasi dengan wali murid sudah oke untuk membuat lukisan di dinding, maka kami bekerja sama dengan yayasan, kemudian guru, kami mengadakan tim Kuteks, ya, Kuteks Pelangi. Jadi kami membuat tim, siapa ketuanya, kemudian kami juga melibatkan guru-guru untuk bekerja sama dengan kita sebagai tim Kuteks Pelangi. Jadi setelah selesai menganalisis potensi, kami juga membuat tim. Kemudian setelah itu kami menyusun program. Nah, program itu yang kami buat programnya itu ketika waktu itu masih berupa sedikit sekali hiasan yang ada di dinding itu yang berupa tulisan. Jadi kami harus membuat istilahnya program yang sudah terlaksana, kemudian program ke depannya agar sekolah kami tambah indah itu. Jadi setelah penyusunan program kami juga mengadakan sosialisasi Bu, sosialisasi dengan semua warga sekolah. Jadi setelah tim kita bentuk, kita buat semua paguyuban kelompok A, kelompok B, kita adakan rapat, kemudian kita mensosialisasikan program kita, bahwa kita punya program Kuteks Pelangi, agar anak-anak itu bertambah minat bacanya melalui lingkungan teks, lingkungan yang kaya dengan teks gitu. Setelah kami mengadakan sosialisasi, kami juga berkolaborasi dengan stakeholder. Awalnya kita sudah berkolaborasi dengan perpustakaan umum, tapi karena sudah bertahun-tahun buku tidak di-rolling, tidak diganti, akhirnya anak-anak mungkin merasa bosan ya. Kemudian wali murid juga. Nah, akhirnya kami berkolaborasi lagi dengan wali murid yang kebetulan wali murid itu anggota dari komunitas, salah satu komunitas di situ sudah ada, nanti saya bagikan fotonya. Dia juga selain menjadi komunitas tersebut, dia diberi bantuan buku-buku. Nah, jadi ketika kami berkolaborasi dengan wali murid, otomatis buku-buku, Ibu, buku-bukunya mohon dibawa ke sekolah. Siap Bu Mimi. Nah, akhirnya buku-buku dari komunitas tersebut dibawa oleh wali murid kami ke sekolah. Dan di situ juga ada, tidak hanya buku untuk anak-anak, untuk ibu-ibu juga ada. Alhamdulillah dengan begitu bertambah jumlah buku yang ada di perpustakaan kami. Itu salah satu kolaborasi kami dengan wali murid. Nah, dan tetapi tetap saya berusaha untuk jumlah buku yang ada di sekolah itu tetap ada. Artinya tetap berkomunikasi dengan perpustakaan. Nah, untuk tahun sekarang perpustakaan menyarankan hanya ada istilahnya rolling buku. Jadi tidak ada penambahan tapi rolling buku. Jadi buku yang ada di kecamatan lain di rolling ke kecamatan kita. Begitu informasi yang kita terima dari Perpustakaan Kabupaten Bondowoso. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan Ibu Camat.
Nah, kebetulan Bu Camat ini mempercayakan Pokja 2 kepada saya, jadi enak kita bekerja sama dengan beliaunya. Kemudian Bu Camat setiap bulannya kan juga ada rapat Bu dengan ibu-ibu kadesnya. Jadi kami selain berkolaborasi dengan Bunda PAUD kecamatan, kami juga berkolaborasi dengan Bunda PAUD desa. Nah, alasannya bagaimana? Kenapa? Karena setiap bulannya Bunda Desa, Bundes, Bulika, ini juga ada istilahnya ada perkumpulan juga. Nah, di sana disampaikan juga bagaimana pentingnya mengenalkan apa namanya membaca buku cerita untuk anak. Jadi kami menginginkan maksudnya kami menginginkan program di sekolah itu sejalan, selaras dengan wali murid. Nah, karena kenapa kami bekerja sama dengan Bunda PAUD kecamatan, karena wali murid kami berada di berbagai wilayah yang ada di Kecamatan Prajekan. Jadi tidak hanya di tidak hanya di Desa Prajekan saja, tapi ada juga di berbagai desa. Nah, itu kerjasama kami dengan Bunda PAUD. Tujuan kami bekerja sama dengan Bunda PAUD, Bunda PAUD kecamatan. Kemudian selain tersebut kami juga ada setelah selesai kami mengadakan sosialisasi, kemudian kami juga bekerja sama dengan stakeholder, kami juga ada monitoring. Monitoring ini biasanya Bapak pengawas yang selalu hadir ke sekolah kami, Ibu, Bapak. Jadi sejauh mana program yang sudah dilaksanakan kami berjalan. Bapak pengawas kami, Bapak Mulyadi ini selalu memantau. Jadi bagaimana programnya Bu Umi? Alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar Bapak. Nah, kemudian kendala-kendala yang sudah kami sampaikan kepada beliau, kepada Bapak pengawas, Bapak pengawas memberikan arahan bahwa untuk kelanjutannya bisa berkolaborasi lagi, tidak hanya kepada perpustakaan, bisa juga berkolaborasi dengan Korwil, koordinator wilayah di kecamatan kami. Kemudian setelah semua kami laksanakan Bapak, dan alhamdulillah ada dampak dan hasilnya. Nah, sampai sekarang ini anak-anak yang lulusan dari kami, kebetulan kemarin ketika ada kunjungan dari Bapak Bupati di bulan Ramadan, anak-anak tampil membaca juz 30. Kami juga sampai terharu. Nah, untuk pembacaan juz 30 ini kami juga bekerja sama dengan wali murid. Nah, beliaunya juga selain di sekolah dipantau, di rumah juga untuk hafalannya. Jadi tidak hanya di sekolah. Waktunya ditambah aja kira-kira 5 menit lagi untuk materi seluruhnya supaya bisa sharing banyak dengan teman-teman. Iya, baik. Itu saja Ibu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Namiati yang telah memaparkan pengalamannya terutama dari TK Al-Arif tadi, ya. Jadi mulai panjenengan masih jadi guru sampai jadi kepala sekolah, sampai punya banyak buku, berkolaborasi dengan Bu Camat, dengan Bunda yang lain, ya. Nah, sekarang tadi yang saya lihat pertama kali angkat tangan itu Bu Diah Wilujeng, ya. Monggo Bu Diah Wilujeng, sekarang silakan apa yang akan ingin disampaikan, dibuka dulu mikrofonnya, Bu Diah. Ya. Ya, selamat datang Bu Yulia, Bu EN Kutia. Ya, alhamdulillah. Bu Suliati juga. Bu Dia, halo. Tadi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dia. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah bisa berbagi dengan semua bu guru yang ada di Jawa Timur. Mungkin semuanya bisa ikut di acara ini.
Alhamdulillah untuk sharing dari Ibu Guru semua, karena saya ada perpindahan kemarin itu dari kota ke desa, itu pengalaman yang sangat bermanfaat, di mana suasana juga berbeda, terus lingkungannya juga, apalagi perjalanan dari rumah ke sekolah yang baru itu cukup jauh. Alhamdulillah, dari yang pertama saya tidak bisa bersepeda, ternyata dengan pengalaman baru ini saya bisa bersepeda menuju ke sekolah yang baru. Ya. Itu sangat membuat terenyuh hati saya. Dengan kenekatan itu, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa bersepeda ke sekolah yang baru dan menambah ilmu juga di sana, teman-teman baru dan suasana yang baru pula. Itu pengalaman saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi Bu Dia menunjukkan pengalamannya aja, ya indahnya menikmati alam dari kota ke desa, Bu Dia. Ya, semoga ini juga nanti menginspirasi menjadi catatan kecil awalnya, ya, terus ditulis seperti Bu Namiati, akhirnya menjadi penulis, menjadi literasi dan diceritakan kepada anak-anak. Oke, good luck. Terima kasih Bu Dia Wilujeng. Ya. Kemudian Bu Meni, dibuka dulu mikrofonnya. Bu Meni mau menanyakan apa, Bu Meni? Monggo. Nggih, terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bergabung di sini, bertemu dengan Bu Namiati yang super duper hebat, keren. Beliaunya dengan segudang prestasi, juga lembaga yang dicontohkan kepada kami. Maaf, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya dari TK Aba 14 Lawang, Bu Mai selaku guru besar saya sejak awal. Terima kasih Bu Mai. Juga Bu Sri yang jadi mentor, pernah jadi mentor saya. Terima kasih. Bu Namiati, yang ingin saya tanyakan, tadi Ibu memberikan banyak wacana literasi membaca. Saya hanya ingin bertanya literasi untuk numerik, Bu. Saya terus terang agak kesulitan ketika menerangkan ke anak didik saya itu numerik. Kebetulan saya mengajar di kelompok A. Jadi pembiasaan apa yang mudah untuk mereka terima di usia 4 tahun, Ibu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, demikian mesranya Ibu bisa menjalin kolaborasi dengan Ibu Bunda PAUD kecamatan, Korwil, lingkungan sekitar, wali murid. Demikian harmonisnya Ibu. Bisa diberikan resep atau apa sih yang bisa membuat Ibu demikian harmonis gitu loh, Bu, agar kita bisa mencontoh gitu. Nggih, gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Meni. Alhamdulillah. Langsung saja Bu Namiati, 2 pertanyaan tadi. Penyiasaan yang paling mudah yang menjadi sedikit hard in the student mind, pekat ya. Dan juga bagaimana kemesraan Ibu menjalin dengan bunda-bunda PAUD dan sebagainya. Monggo. Baik Ibu siapa tadi, Ibu Dia ya Ibu ya? Meni. Bu Meni ya?
Ya. Tadi Bu Meni ya. Baik Bu Meni, untuk literasi numerasi ya Ibu ya. Karena selama 29 tahun saya mengajar ya Ibu, sebelum menjadi kepala sekolah, untuk pengenalan numerasi dasar untuk kelompok A, kami menggunakan belajar sambil bermain Ibu. Jadi kan numerasi itu merupakan simbol angka-angka ya Bu ya. Jadi angka-angka, kemudian ini akan berhubungan dengan matematika dasar ya Bu kalau numerasi ya. Kemudian untuk kegiatannya kami biasanya belajar sambil bermain karena lingkungan pedesaan ya Bu. Awal kami belum mempunyai istilahnya alat peraga yang istilahnya yang biasa dibeli. Kami biasa di sekolah itu bermain di halaman. Jadi bermain di halaman awal kami mengadakan permainan ini menghitung jumlah bilangan. Nah, kemudian dengan apa yang ada di sekitar Ibu, kami biasanya menggunakan batu-batu. Jadi batu-batu yang ada di lingkungan sekolah itu kami ajak anak-anak keluar, kemudian ayo kita berhitung, ambilkan batu, Bu Mimi ambilkan batu 5 sayang, nah, ambil batu. Nah, itu untuk pengenalan numerasinya, jadi kami ajarkan bermain sambil belajar, itu tidak akan pernah terasa bagi anak-anak. Kemudian juga setelah ada program yang ini lingkungan kayak teks, kami membuat halaman itu banyak angka dan tulisan Ibu. Jadi secara tidak sengaja anak-anak itu akan melihat angka dan juga melihat huruf yang ada di mainan-mainan yang sudah kami gambar, yang kami beri tulisan itu Ibu. Itu. Kemudian jangan lupa kalau awal sih memang jujurnya guru TK tuh biasanya kita pakai LKS. Tapi kalau pakai LKS hasil belajarnya berbeda sekali dengan kita mengajak anak-anak itu pada objek yang nyata. Jadi kami mengajak anak-anak ke halaman itu. Kemudian untuk kemesraan ya Ibu ya, kemesraan dengan Bu Camat. Untuk Bu Camat kan secara otomatis beliau adalah Bunda PAUD Kecamatan. Bunda PAUD Kecamatan itu selalu untuk kegiatan di Ibu, kalau di kecamatan itu ada kegiatan Pokja 1 sampai Pokja 4. Nah, di Pokja 2 itu memang khusus untuk kegiatan yang menangani pendidikan anak usia dini. Jadi untuk itu sejak tahun 2000 berapa ya saya menjadi ini Bu. Jadi saya itu dengan Bu Camat menjadi anggota Pokja 2 awalnya. Kemudian kan kalau Bu Camat kan pindah-pindah ya. Nah, setelah Bu Camat 1 pindah, tapi kemudian karena pengalaman, akhirnya saya menjadi sekarang ketua Pokja 2. Nah, di Pokja 2 ini ada program yang istilahnya apa namanya Ibu? Istilahnya pendidikan kerjasamanya mesti dengan Bunda PAUD ini Bu. Misalnya gini Bu, PMT ya, penambahan gizi. Nah, itu misalnya Bu Camat akan mengunjungi TK mana, maka Bu Camat akan bertanya kepada saya, TK mana yang akan kita kunjungi Bu Mimi? Oh, TK PGRI 2 Bu, TK PGRI 2. Kita berkunjung ke sana. Nah, untuk kolaborasi lainnya, apabila ada kegiatan-kegiatan yang ada di IGTKI, kebetulan saya ketua IGTKI juga, jadi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, kami selalu mengundang Bunda PAUD. Apapun itu acaranya, Bunda PAUD selalu kita undang. Akhirnya terjadilah seperti yang Bu Meni tanyakan tadi. Terjadilah kemesraan karena kita selalu saling bertemu dan saling berkolaborasi di setiap kegiatan. Itu mungkin Bu Meni. Ya, terima kasih Bu Meni. Semoga bisa dilakukan
ya. Iya. Bagaimana kita dekat dengan Bu Camat, Bu Ramil dan sebagainya, supaya TK Aba bisa meniru TK Al-Arif. Tadi ada pertanyaan dari Bu Sriani ya. Apakah TK Al-Arif ini semuanya Muslim, Bu? Kalau tidak, bagaimana membedakan atau memberikan pelajarannya? Apa memang khusus untuk TK Muslim? Oke, Ibu, kebetulan lokasinya memang pas di belakang Masjid Al-Arif. Jadi semua mayoritas Muslim. Oh, jadi tidak ada. Jadi ada karena yang... kalau yang non-Muslim ada di salah satu lembaga namanya TK Kuncup Harapan. Jadi di sana itu ada memang khusus untuk yang non-Muslim. Oh, iya. Terima kasih. Itu Bu Sriani, ternyata TK Al-Arif untuk Muslim semuanya. Oke, ya. Anything else? Ibu, Bapak tadi ada Bapak ini, Pak Sapi'i atau Pak Arif? Masih di sini? Bu Nurul? Ada Bu Sri Puryani? Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Pak Singge itu Bu Mai. Pak Singge? Oke. Monggo Pak Singge. Terima kasih Bu Mai. Ya. Assalamualaikum Bu Namiati. Waalaikumsalam Bapak. Iya. Sekarang jabatannya double ya Bu ya. Inggi Bapak, dipercaya oleh dinas ini Bapak. Iya, luar biasa, memang banyak prestasinya Bu Namiati. Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan, tadi dicontohkan tentang untuk lingkungan di sekolahnya Bu Namiati itu kan tembok-tembok itu yang dikasih gambar dan tulisan gitu ya. Inggi Bapak. Berarti itu kan sifatnya permanen begitu. Inggi. Itu lah kalau permanen itu apa anak-anak enggak maksudnya enggak apa ya namanya ya? Bosan? Bosan atau sudah hafal itu tulisannya pasti apa tadi namanya? Kayak ini kawah ijen, nah tulisannya pasti kawah ijen terus itu. Apa enggak dibuat yang bisa ganti-ganti misalnya dari apa ya? Kayak banner atau apa gitu Bu Namiati. Jadi mereka juga di samping ganti suasana juga ganti tulisan kan gitu ya. Nah, itu yang pertama itu. Terus yang kedua, saya itu kan enggak ngerti kurikulum di PAUD ya. Nah, kalau apa dari pemerintah itu memang mewajibkan atau bagaimana di PAUD itu untuk anak harus belajar membaca dan berhitung begitu Bu Namiati. Itu saja, terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih Pak Singgi. Silakan Bu. Iya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, memang benar Bapak, kalau anak-anak itu kalau sifatnya hanya membaca mungkin bosan. Nah, di sini peran seorang guru Bapak mulai dimunculkan oleh kami. Jadi ketika anak-anak awal memang ketika lukisan baru jadi kami mengadakan apa istilahnya wisata di halaman sekolah. Jadi pengenalan angka-angka dan huruf-huruf dikenalkan oleh ibu guru. Nah, ini prakteknya ya Bapak ya, untuk literasinya prakteknya. Setelah selesai dalam minggu pertama kita ajak jalan-jalan. Kemudian minggu yang berikutnya agar anak-anak tidak bosan, guru-guru itu ada trik khususnya Bapak. Nah, trik khususnya bagaimana? Kita buat permainan seperti yang sudah biasa kita lakukan. Jadi tidak hanya berjalan-jalan menunjukkan tulisan. Kalau yang di video kami itu memang awal selesai semua
lukisan dibuat, memang awalnya di situ kita mengajak jalan anak-anak itu untuk melihat tulisan. Kemudian minggu berikutnya itu Bapak, karena kami ada kan ada programnya untuk pengenalan lingkungan kaya teksnya itu bagaimana untuk selanjutnya, seperti yang Bapak sampaikan agar anak-anak tidak bosan. Jadi guru membuat permainan. Apa permainannya? Jadi ketika kita bermain di halaman, maka guru akan berkata, anak-anak, kemarin kita sudah mengajak jalan-jalan. Nah, sekarang kita bermain. Guru ingin tahu tulisan yang mengatakan ada singo ulung itu sebelah mana ya. Nah, otomatis anak-anak waktu itu guru-guru membuat lingkaran, Bapak. Jadi setelah Bu Guru mengatakan, yang mana ya tulisan singo ulung ya, kok Bu Guru lupa ya? Otomatis anak-anak itu lari. Nah, kemudian anak-anak menunjukkan tulisan. Itu langkah berikutnya. Langkah berikutnya bagaimana? Itu sudah terpikirkan oleh kami, Bapak. Di kelas itu ada buku-buku. Jadi ketika anak-anak sudah kita lihat sudah mulai tertarik, kan ini kan tujuan kami selain mengenalkan literasi, tetapi yang paling dasar fokus kita adalah budaya literasinya yang kami inginkan. Jadi ketika muncul karakternya anak-anak tentang literasi, maka tidak hanya di lingkungan yang ada di sekolah, tapi ketika sudah muncul literasinya, maka buku-buku yang sudah kami siapkan di perpustakaan dan di kelas itu Bapak tidak mubazir. Jadi anak-anak langsung, Pak, nah, ini di kelas saya kebetulan ada Pak Sarto dan ada yang buangan. Pak Sarto, saya mau baca. Nah, kemudian di situ ada juga di video itu ketika anak-anak itu mengambil buku kemudian belajar, bukan belajar istilahnya membaca cerita sambil didengarkan oleh Pak Sarto ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, kami juga ada perpustakaan. Nah, perpustakaan itu yang juga bekerja sama dengan wali murid tadi, ada buku-buku baru, sehingga anak-anak itu tidak bosan. Kemudian yang kami maksud dari lingkungan teks itu, lingkungan kaya teks itu bukan hanya lingkungan yang ada di halaman sekolah, tapi juga lingkungan yang ada di dalam kelas. Lingkungan yang bagaimana? Jadi lingkungan kami setting tidak hanya di dinding, tapi di pojok-pojok kelas juga kami membuat lingkungan yang kaya teks yang berupa buku-buku cerita yang sudah kami sediakan, Bapak. Itu untuk mengatasi kebosanan yang ada pada anak. Memang pada dasarnya anak-anak itu anak kecil suka bosan. Jadi guru perlu inovasi-inovasi yang terbaru agar anak-anak itu tidak bosan. Nah, itu Bapak yang bisa kami jawab untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa tadi ya Bapak? Ibu Mai tadi pertanyaan yang kedua apa ya Bu? Ya tadi supaya tidak membosankan tadi sudah terjawab bahwa tidak itu saja, apalagi kalau sudah permanen. Tapi panjenengan kan tadi disikapi dengan permainan. Tapi bisa juga Ibu. Ya, jadi permanenan itu sekarang kan ada dengan wallpapernya itu, ya banner itu saya kira ya menyikapinya. Jadi kurunnya berapa bulan begitu berlakunya, setengah semester. Jadi anak-anak kira-kira sudah hafal panjenengan gitu. Panjenengan tadi kan polanya dengan permainan. It's okay. Iya, benar. Jadi seperti itu ya Pak Singgih. Mungkin walaupun ini yang kedua TK, tadi apa Bapak Singgih, saya lupa Bapak. Tidak saya catat. Tentang kurikulum di TK panjenengan itu, apakah memang anak nanti harus bisa membaca dan berhitung membaca tulis benar. Iya Bapak ingat sudah. Iya Bapak Singgih. Terima kasih Bapak. Kurikulum memang tidak mengajarkan baca tulis secara paten ya Bapak, tapi kita buat paten. Kenapa Bapak? Karena ini tuntutan wali murid. Kami ini berada di lingkungan desa Bapak. Jadi ketika anak-anak lulusan dari TK Al-Arif kalau tidak bisa membaca, kami kehilangan murid Bapak. Jadi kami berusaha bagaimana caranya. Memang benar tidak ada yang sebentar Bapak. Sebentar Bapak baterainya. Jadi untuk
kegiatannya di sekolah karena kami berada di desa. Jadi otomatis kami berusaha tidak hanya bermain saja, tapi kami usahakan belajar sambil bermain yang disertai dengan itu Bapak, baca, tulis itu menurut kami memang bertentangan, tapi kalau tidak dilaksanakan kami kehilangan murid Bapak. Jadi kami berusaha bagaimana seimbang antara membaca, menulis, dan kami laksanakan melalui permainan-permainan itu. Itu Bapak. Iya Bu, terima kasih. Iya Ya, Bapak. yang tadi yang terkesan ya itu yang gambar-gambar. Kalau di SMP Bu, kalau gambarnya sudah lama sama anak-anak tambah dicoret-coret itu, dikasih kumis, dikasih apa gitu. Iya Bapak. Iya, itu saja Bu Mai, Bu Namiati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Singgih. Mungkin nanti walaupun ini tentang TK, mungkin juga ada inovasi, inspirasi untuk bisa dikembangkan di SMP ya supaya tidak dicoret-coret gambarnya. Ada lagi, alhamdulillah banyak yang tambah ini yang bergabung. Ada Pak Jambur, Pak Hafid, Pak Aris, ini Pak Aris atau Bu Mahrida ini? Bu Aris apa Pak Aris ya? Pak Aris ya? Bu Aris. Mahrida itu Pak Arif Hidayat. Halo, monggo. Ada yang ingin ditanya siapa? Bu Liliana. Bu Mardi Utami. Halo. Yang lain? Mungkin Pak Sapi'i. Halo. Ya. Pak Sapi'i. Monggo Pak Sapi'i. Jadi sambil sharing Bunda ya, sehingga diharapkan sekarang ini hasil yang bisa dinikmati itu apakah sudah sampai anak-anak bisa menceritakan dari gambar-gambar, banner-banner yang ada, Bun. Ya, Bu. Ya, jadi mungkin itu nanti, kalau itu sudah dilakukan, malah nanti bisa menjadi proyek di TK Al-Arif ini menyelenggarakan lomba cerita anak TK PAUD, boleh dengan bergambar dan sebagainya. Apakah sudah pernah dilakukan? Sudah. Baik, langsung dijawab ya Ibu. Nggih. Baik Ibu, untuk lomba bercerita sudah Ibu, sudah kami laksanakan dan itu ada di YouTube saya Ibu. Silakan mengunjungi YouTube Namiati, bisa dilihat di sana ada lomba bercerita. Jadi teknisnya begini, kami memberikan berbagai buku cerita kepada bundanya. Kemudian bundanya wajib menceritakan kepada putranya. Nah, setelah selesai bunda bercerita pada anaknya, keesokan harinya kami sudah tentukan harinya untuk menceritakan kembali. Dan itu ada di video saya, Ibu. Sudah pernah kami lakukan. Ya, nah mungkin seru bisa ceritanya itu. Bisa itu sudah berkala. Kami lakukan tahun 2017. Kegiatan rutin, ya. Iya. Ya, ini tadi dari Bu, kok saya naikkan kok sulit Bu Sata, ini mengusulkan, kalau dulu kan ada istilahnya bermain dakon, congklak, apakah di sana juga bisa dihidupkan lagi, dibumimkan lagi. Jadi mungkin diawali dari nanti panjenengan melakukan, dibuat lebih menarik, supaya bisa diviralkan begitu, nanti bisa menjadi contoh di TK-TK atau di PAUD-PAUD yang lain. Bagaimana ini? Ini usulan ini dari Bu siapa ini ya? Iya Ibu. Ya. Permainan tradisional ya Ibu. Iya, dakon. Iya Ibu. Iya. Apa? Ya, kalau di Bondowoso namanya apa dakon itu? Apa?
ada lubangnya 10. Iya benar Bu. Nah, kalau di daerah kami itu diisi batu Ibu. Jadi kami membuat lubang di tanah kan sekolah kami di desa. Iya. Saya tahunya Bondowoso itu tempatnya tape Bu ya. Benar tape Bondowoso. Benar manis Pak. Tape Bondowoso Pak. Iya Bu. Ini kapan-kapan order ke Bu Namiati tape. Siap. 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 Ditunggu ya Bapak. Guyon loh Bu, jangan diseriusi. Iya, kebetulan kemarin sekolah kami mengikuti ini Ibu, lomba permainan tradisional yang diadakan Hari Anak Nasional. Live itu ada di YouTube saya Ibu. Jadi saya menciptakan sebuah permainan tradisional yang dari kalau bakul tempatnya nasi ya Ibu ya. Kalau di sini namanya tedo. Nah, jadi bakul itu ya. Jadi tedo itu bukan saya yang melukis. Jadi tedo itu saya lukis bentuknya seperti wajah singo ulung. Jadi saya buat permainan dengan tedo itu. Itu saya ciptakan kemarin ya, walaupun belum berhasil di Jawa Timur kemarin Ibu. Jadi kan kita membuat video permainan ciptaan guru, tapi masih belum berhasil. Itu ada di jadi permainan tradisional tetap kita kita tetap ada. Kemudian yang kemarin itu kita buat. Kalau di sini ada permainan namanya Dorsalinder Ibu. Dorsalinder itu kesenangannya anak-anak. Dorsalinder itu apa ya? Kalau Jawanya mundur-mundur ya Bu. Pegang pundak itu? Apa Dorsalinder? Kalau kita pegang pundak teman, 2 anak terus lewat di bawahnya itu Bu. Apa itu? Oh, kerupuan. Iya. Nah, kalau di sini namanya Dorsalinder. Tetap permainan tradisional tetap disuka oleh anak-anak. Itu. Oh iya. Iya Bu, namanya bermain itu sampai besar juga suka itu. Oh iya Bu, karet kan tadi permainan karet Pak, anak-anak itu suka permainan karet, melompat di atas karet. Iya. Kalau anak sekarang yang di sini yang banyak suka main HP Bu. Sebetulnya sama Bapak. Ada yang Bu, usulan saya ini kalau tadi fotonya kelihatan kan kecil-kecil gitu. Kalau fotonya dibesar-besarin gitu ya, satu halaman biar kita juga bisa menikmati suasana di lingkungannya Bu Namiati gitu. Nanti kalau ada presentasi lagi. Oh iya Bapak, iya. Kalau rencananya tadi mau nyetel videonya itu Bapak yang ada di YouTube itu. Oh iya. Apa sekarang disetel Bu? Oh boleh. Ya, masih ada Pak Singgi, disetel nggak apa-apa. Ya? Bisa ada waktu, tahu teman-teman. Sambil mengingatkan Bapak Ibu yang baru hadir, silakan link yang ada di chat bisa diklik supaya bisa hadir ya, supaya bisa dapat sertifikat. Begitu Pak Singgi ya. Oke. Dan emailnya yang jelas jangan sampai keliru. Oke, monggo Bu Namiati videonya. Sudah bisa Bu Namiati pakai tab tadi milihnya. Oh. Ada suaranya Bu? Ya. Ada Bu. Dimaksimalkan Bu biar besar.
wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, saya Namiati SPD, Kepala Sekolah TK Al-Arif. Hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul Kuteks Pelangi, Lingkungan Kaya Teks sebagai pendidikan dasar anak usia dini. Pendidikan literasi anak perlu kita kenalkan sejak dini, yaitu dengan praliterasi. Praliterasi merupakan kegiatan yang dapat menumbuhkan minat baca anak usia dini. Kegiatan praliterasi di TK Al-Arif belum optimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah TK Al-Arif melalui best practice-nya dengan judul Kuteks Pelangi AUD, Lingkungan Kaya Teks sebagai pendidikan dasar literasi bagi anak usia dini. Lingkungan teks TK Al-Arif belum mendukung peningkatan literasi pada anak. Dinding sekolah yang kusam, jumlah buku untuk anak sedikit, serta belum adanya dukungan wali murid melalui pembiasaan praliterasi di rumah masing-masing anak. Bagaimanakah proses Kuteks Pelangi di TK Al-Arif? Adakah tantangan dan bagaimana solusinya? Serta dampak dan hasilnya? Mari kita saksikan video tayangan berikutnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah TK Al-Arif dalam proses kegiatan Kuteks Pelangi adalah 1. Analisis potensi, 2. Pembentukan tim Skutek Pelangi, 3. Penyusunan program, 4. Sosialisasi, 5. Berkolaborasi dengan stakeholder, 6. Monitoring dan refleksi. Lagi buat apa ini Bunda? Bikin nama-nama kelas nih Bun. Bagus sekali nih Bun. Wah, banyak sekali bahannya nih Bun. Dari mana nih keuangannya Bun? Kebetulan kita setiap hari Jumat itu mengadakan infak ya Bu ya. Jadi kita kelola seperti ini jadinya nanti. Jadi infak itu dibuat untuk kebutuhan kelas, misalnya kayak beli sapu. Pokok intinya kita mengeluarkan uang infak itu untuk keindahan kelas. Alhamdulillah, setelah melewati tantangan serta solusi yang didapatkan oleh kepala sekolah melalui langkah-langkah yang telah dilaksanakan, lingkungan Kaya Teks TK Al-Arif Macet, Bu. Halo. Waduh. Jaringan kayaknya, Bu. Iya. Soalnya fotonya, videonya Bu Namiati juga terhenti. Nah, untuk melihat suasana baru yang ada di halaman maupun di dalam kelas, untuk membaca buku cerita yang telah disediakan oleh masing-masing kelas melalui pojok baca.
Dampak keberhasilan pendidikan literasi pada murid TK Al-Arif melalui lingkungan kaya teks sangat membanggakan. Yang pertama, menjadi tempat kunjungan kerja Bapak Bupati Kabupaten Bondowoso. Pada saat itu, anak-anak menampilkan hafalan juz 30, surat-surat pendek, dan doa harian. Yang kedua, dengan literasi mengajinya sebagai sampel lomba inovasi OPD Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso. Yang ketiga, wali murid gemar membaca. Anak-anak mainannya itu sekarang banyak tulisannya. Gimana perasaannya anak-anak ya? Oh, seru. Oh, senang. Kenapa kok senang, Mas? Karena bisa baca. Oh, karena bisa baca. Manfaatnya untuk anak saya setelah sering dibacakan buku cerita, otomatis dia akan mengalihkan perhatian dari gadget. Teks di kuku akan luntur, pelangi di langit akan pudar. Namun, teks pelangi tak akan mudah luntur dan pudar jika Bapak dan Ibu menerapkannya di lembaga masing-masing. Demikianlah praktik baik saya. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Namiati. Wow, it's amazing, it's a nice school, green school, everything you have. Panjenengan sudah pantas mendapatkannya dengan jerih payahnya. Semoga ini menginspirasi, termasuk saya sendiri walaupun sudah mau purna. Tapi kita ada semangat ya, terutama untuk wilayah TK-TK yang saya ayahi, TK Aisyah se-Kabupaten Malang ini ya. Halo Bu Suliati, Bu Menik, Bu Tia, Bu Nurul, Bu Filailatut yang ikut gabung. Ayo bangkit ya, supaya bisa menjadikan TK-TK di Lawang ini menjadi TK yang menyenangkan, menarik, sebagaimana TK-nya TK Al-Arif di Bondowoso dengan Kepala Sekolah Bu Namiati. Alhamdulillah, tepat waktunya 8.45. Terima kasih guru-guru hebat semuanya, dan tentu saja it is yours, Bu Mas Namiati, SPD. Semoga ada inovasi lain lagi. Tadi yang belum berhasil alat peraganya, bagaimana yang bisa mendobrak di TK-TK ya, di Panjenengan. Mungkin juga sangat tadi gambar-gambar yang ditunjukkan literasinya, sekali lagi buat kita-kita juga di kelompok komunitas belajar SMP Negeri 1 Lawang bisa kita kembangkan dari sisi-sisi lain, bisa kita semangati. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung dari 15 partisipan ini di malam hari ini. Sekali lagi semoga tidak lupa menuliskan atau mengisi daftar hadir ya, untuk insya Allah nanti terkirim lewat emailnya masing-masing sertifikatnya. Semoga bermanfaat ya. Begitu ya Bu Sriani, Pak Singge, dan semuanya, selamat beristirahat. Semoga saja sekali lagi kita akan mimpi indah malam hari ini. Esok kita akan membuat best practice to prepare, menyiapkan tahun ajaran baru 2023-2024. Semangat baru ya, insya Allah itulah bagian amal soleh kita sebagai Bapak Ibu Guru. Terima kasih tadi walaupun ada bapak-bapak untuk menginspirasi juga di kelasnya, di sekolahnya, walaupun bahasan kita tadi terfokus di
anak usia dini. Bisa juga dipraktekkan di rumah yang punya momongan-momongan kecil. Ya, begitu Bu ya. Terima kasih, alhamdulillah. Good luck, have a nice day. Makasih banget. Semoga saja jadi lebih baik. Karena itulah kita tutup bersama. Tapi sudah difoto ya, Pak Singgih, Bu Sriani? Belum, Bu Mai. Belum? Jadi monggo ibu-ibu dan bapak-bapak foto di gadgetnya sendiri-sendiri, silakan. Silakan difoto yang untuk bukti bahwa sebelum ditutup Bu Mai. Ya. Bu Namiati kalau mau ngisi umpan baliknya boleh Bu, bisa di kolom chat. Oh siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Daftar hadirnya dikirim kembali Bu Mai, di chat ada yang minta. Ya, daftar hadir. Ya, kalau Bu Namiati karena untuk umpan balik narasumber langsung bisa di chat aja Bu. Di WA, di WA grup Ibu. Di WA jangan di WA. Ya. Jangan di WA, karena di WA tidak semua ikut, jadi di chat ini aja Bu. Oh, nanti kalau di WA ada yang bengong dulu itu pernah. Oh iya. Bisa ya. Siap. Ya. Ya Bu, buat ibu-ibu guru atau kepala sekolah, ini kepala sekolah ini Bu Mai ya yang hadir ini. Ya, ada juga karena bergilir, ada juga mantan-mantan sekolah dari guru-guru berprestasi juga. Monggo kalau ada usulan apa bisa komen di blog SMP, blognya Kompel yang itu Bu Mai. Ya. Boleh dikirim Pak Singgih, dikirim di chat enggak Pak? Ada blognya SMP Negeri 1 Lawang Bapak Ibu yang membuat Bapak Singgih. Blognya Kompel Bu. Ya. Kalau SMP punya website sendiri. Iya, blognya Kompel Bapak Ibu. Bisa di chat Pak. Iya Bu. Karena kalau di WA kan kadang tidak masuk anggota WA. Nanti kita juga kirim di WA ya Pak ya. Sudah Bu Namiati? Iya Bu, ini masih proses Ibu. Bagaimana ini Bu? Tinggal salin, kemudian pastikan di chat Ibu. Jadi Ibu ya kalau punya linknya salin atau copy, kemudian pastekan di chatnya Meet ini Bu, di kanan bawah. Kanan bawah. Tahu ya, bisa ya? Iya Bu. Iya Bu, ini Bu. Apa latihan sama-sama latihan. Ini masih pengalaman. Iya, pengalaman biar bisa Ibu. Iya Bu, ini Bu. Masih masuk ke belajar ID-nya, masih mau copy ininya Ibu. Copy. Lupa saya enggak nyunyatkan, pikir saya sudah tahu. Iya. Ini sudah bisa masuk Bu. Mau saya copy dulu. Nah, itu blog Kompel SMP Negeri 1 Lawang Bapak Ibu. Entar dulu Bu. Kemudian pada besok kebetulan kami selain di SMP Negeri 1 Lawang, kami juga termasuk anggota dari Koperdi. Wakil dari Koperdi saya mewakili ada di PMM Bapak Ibu. Nanti di kelompok 2 pada tanggal 14 kita mau action. Silakan semua ikut karena sertifikatnya itu asli, khususnya yang muda-muda. Kalau saya dengan Bu Mai sudah tua Bapak Ibu, kita hanya penggembira, tapi nanti sertifikat bisa dipakai. Jadi mulai tanggal 14 nanti kita ada webinar kembali yang dari pusat Bapak Ibu, sehingga atas nama penggerak komunitas, saya kalau siang sama sore itu selalu mengingatkan pakai foto. Kenapa? Itu memang sudah tanggung jawab. Jadi entah ada yang mau, entah tidak mau, itu tanggung jawab saya, Bapak Ibu juga Bapak Ibu
semua yang lain atas nama juga penggerak juga seperti itu. Walaupun bukan kelompok saya, tetap saya berikan fotonya. Oke, Ibu, itu ya. Isi ya, Bu, kita beri waktu pas Bu Mai, diberi waktu berapa? 3 menit Bu Mai? Ya. Untuk ngisi ya. Ya. Setelah itu kita tutup karena saya ada meet lain. Ya. Ya, silakan nanti bisa dipilih ya teman-teman semuanya. Ada yang mau tanya dulu mungkin sehubungan dengan linknya? Sudah semua? Kalau sudah kita sudahi ya Bu Mai ya. Ya. Saya tutupnya Terima kasih, dulu. silakan. Ya. Ya, silakan segera di copy feedbacknya, nanti bisa diisi. Mai ada yang tanya dulu. Siapa ya? Itu Bu Rispa. Mungkin. Iya. Iya, Bu Rispa itu angkat. Monggo Bu Rispa. Selamat malam, Bun. Ya. Ya. Salam kenal Ibu Mais. Mungkin perlu ya, karena ini banyak yang tidak paham mengisi umpan balik. Yaitu pengalaman saya ya. Pengalaman saya ketika menghadapi 30 orang. Suruh kasih link untuk mengisi umpan balik. Ternyata yang berhasil mengirim cuma 4 orang. Karena banyak yang nggak paham. Ya, banyak yang nggak paham ketika dia memilih satuan pendidikan. Itu di situ yang sering kesulitan, karena kalau itu tidak diisi maka tidak akan bisa tersimpan, walaupun dia kirim tapi tidak tersimpan. Saya kalau yang bagian kedua di bawah ini kan nanti pilihannya adalah daring ya, moda berbaginya daring, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di bawah itu berbaginya di mana? Ini atas nama Koperdi Bunda Sriadi, Bunda Sriani. Atas nama SMP Negeri 1 Lawan, Ibu. Oh, SMP Negeri 1, nggih. Nggih. Nah, jadi terus milihnya apa nanti? Iya, itu yang sering kesulitan di situ. Terus NPSN-nya itu, NPSN-nya SMP Negeri 1 Lawang atau NPSN kita masing-masing? Bu Namiati yang tahu, Ibu. Ya, jadi itu nanti kesulitan kalau ini nanti tidak bisa terkirim, Bun, kalau ini pada tidak ngerti di sini, Bun. Iya. Ya, alangkah baiknya kalau berbagi baik. Ini hanya masukan ya, karena dari pengalaman kalau berbagi praktek baik mungkin perlu untuk membuka ini, kemudian dipresentasikan, ya. Nah, ini banyak. Saya pengalaman berapa kali berbagi ya. Ini masalahnya begitu. Sekian banyak yang menerima materi kita dengan semangat, tapi ternyata setelah mengisi umpan balik itu bermasalah. Itu tuh nama satuan pendidikan atau komunitas belajar di situ biasanya. Nah, kemudian NPSN ini di situ masalahnya. Ya supaya sayangkan, Bun, kalau sudah berbagi terus umpan baliknya nggak masuk. Iya. Itu sedikit masukan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rispa. Ya, semoga ini juga menjadi pengalaman ke semuanya. Bagaimana Bu Namiati? Siap, Ibu. Silakan dijelaskan sebentar. Ya, baik. Untuk identitas tempat berbagi praktiknya ini, Ibu, di sini kan ada 2 satuan pendidikan atau komunitas belajar dalam sekolah, kemudian komunitas belajar antar daring. Ini yang dipilih, Ibu, komunitas belajar antar daring. Kemudian untuk NPSN, ini NPSN-nya Bapak Ibu. NPS-nya Bapak Ibu. Kemudian provinsinya silakan pilih, kabupatennya Ibu. Kemudian status tempat berbagi, ini kan status tempat berbagi kita kan komunitas, kalau komunitas swasta kan ya Ibu? Ya, ada swasta di negeri. Iya. NPSN itu apa sama dengan NIP itu toh, Bu? Kalau masing-masing guru. NPSN ini NPSN ini nomor sekolah, Bu. Oh. Sekolah, Ibu. Kalau di TK
Bu, apa nomor apa ya? Itu ada 6 digit gitu. Kalau NPS Ya, ini itu kalau di 6 TK digit. ada Nomor pendirian sekolah, Bu. Ya. ya. Kalau yang bawah tinggal klik ya Ibu. Ya, itu tinggal pilih. Tapi yang lain-lain itu ya perlu dijelaskan supaya enggak keliru. Sayang kan Ibu sudah berbagi, nggak masuk. Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, Terima sama-sama. kasih. Sukses Bun, keren. Makasih. Sudah cukup? Cukup. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih semuanya. Juga Bu Rispa dan yang lain-lain. Sekali lagi untuk yang terakhir kali, untuk Bu Namiati, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Banyak belajar di sini saya Ibu. Terima kasih. Sama-sama ya. Jadi apa yang kami lakukan, yang kami sampaikan, dan yang kan dalam memandu ini, at last but not least, what I have told you, what I guide you, it may hard, ya mungkin ada hal yang kurang, please forgive me, mohon dimaafkan, semoga jadi ilmu yang manfaat. Terima kasih, salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat semuanya, nasru minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.